Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari yang namanya turunan fungsi aljabar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang integral fungsi aljabar. Jadi kalau integral itu merupakan suatu antiturunan atau kebalikan dari turunan. Pada integral fungsi aljabar ada 3 pembahasan atau ada 3 jenis dari integral fungsi aljabar. Yang pertama ada integral tak tentu, yang kedua nanti ada integral tentu, dan yang ketiga nanti ada yang namanya integral substitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang integral tak tentu. Jadi ini adalah lambang dari integral. Integral fungsi fx dari dx itu sama dengan fx plus c. Rumus dasar dari integral yang pertama, jika kita punya fx-nya sama dengan x pangkat n, maka integral dari x pangkat n dari dx itu sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Yang kedua, jika kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka integral dari ax pangkat n dari dx itu sama dengan a per n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 plus c. Yang ketiga, jika kita punya integral dari a dikali dx, maka hasilnya adalah ax plus c. Jadi nilai a ini sebagai nilai konstanta. Karena tadi integral merupakan suatu kebalikan dari turunan. Misalnya kita ingat konsep dari turunan. Kalau kita punya 4x fx sama dengan 4x. Kalau kita turunkan f aksen x nya berapa? Kalau kalian masih ingat, konsepnya adalah x pangkat n itu sama dengan n dikali x pangkat n dikurang dengan 1. Berarti ini adalah 1 dikali 4 pangkat dikali x nya pangkat 1 dikurang 1. Berarti 1 kali 4 kali x, 1 kurang 1 itu 0. Jadi sama dengan 4. Turunan dari 4x adalah 4. Jadi kalau mau kita integralin, integral dari 4 dikali dx itu sama dengan berapa? Ini konsepnya. 4 dikali dx berarti 4x. Ini adalah integral fungsi aljabar yang merupakan suatu kebalikan dari turunan atau integral adalah anti turunan. Berikutnya ada beberapa contoh tentang integral fungsi aljabar pada integral tak tentu. Yang pertama, jika kita punya integral dari x pangkat 3 dx, maka kita ingat konsep integral kalau x pangkat n dari dx itu sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kalau integral dari x pangkat 3 dx itu sama dengan n-nya adalah 3. Jadi 1 per 3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1 plus c. Jadi kita punya 1 per 4 dikali x pangkat 4 plus c. Contoh yang berikutnya, jika kita punya integral 3x pangkat 4 dari dx, kita harus ingat konsep integral yang nomor 2. Kalau kita punya integral dari ax pangkat n dikali dx itu sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Jadi integral dari 3x pangkat 4 dx, a-nya adalah 3 dan n-nya adalah 4. Jadi kalau kita substitusi ke sini, kita peroleh 3 per 4 ditambah 1 dikali x pangkat 4 ditambah 1 plus c. Jadi kita punya 3 per 4 tambah 1 5 dikali x 4 tambah 1 5. Jadi kita punya integralnya adalah 3 per 5 x pangkat 5 plus c. Berikutnya nomor 3. Jika kita punya integral dari 4 dx seperti yang tadi, berarti kita punya konsep integral a dikali dx itu sama dengan ax plus c. Jadi integral dari 4 atau konstanta 4 dx berarti hasilnya adalah 4x plus c. Contoh yang keempat, jika kita punya integral dari 2 dikali akar x dx, 2 akar x dx, maka langkah yang pertama kita ubah dulu nilai dari akar. Akar itu kan pangkat 1 per 2. Jadi kalau kita punya integral 2 dikali akar x dx, maka integralnya x-nya kita rubah jadi x pangkat setengah dx.
Jadi integral 2x pangkat setengah dx. Berarti ini kita punya a nya 2 dan nilai dari n nya adalah 1/2. Jadi kita masuk ke konsep integral. A nya itu adalah 2 dan n nya /2. Jadi 2 per setengah ditambah 1 dikali x pangkat setengah ditambah 1 plus c sama dengan 2 per setengah ditambah 1. 1 itu kan sama dengan 2/2 karena di sini penyebutnya 2. Jadi karena 1 adalah sama dengan 2/2, jadi kalau 1/2 ditambah 2/2 itu kita peroleh 3/2 dikali x pangkatnya setengah tambah 1 itu 3/2, jadi x pangkat 3/2 ditambah c. Jadi kita punya 2 dikali, ini kan pembagian pecahan, jadi kalau kita kali balik berarti menjadi 3/2, kita balik menjadi 2/3. Jadi 2 dikali 2/3 dikali x pangkat 3/2 plus c. Jadi kita punya 2 kali 2 4, 4/3 x pangkat 3/2 plus c. Sampai sini boleh. Tapi jika dia bentuk pilihan ganda, kita rubah sampai dengan bentuk akar. Jadi 4/3 x pangkat 3/2. 3/2 ini kan tadi dipecah jadi setengah sama 1, berarti x nya pangkat 1 dikali dengan x pangkat setengah. X sama x ini jika dijumlahkan kan menjadi x pangkat 3/2. Jadi kita punya 4/3 x dikali x pangkat setengah plus c. Jadi sama dengan 4/3 x pangkat setengah itu kan sama dengan akar dari x, berarti kita punya 4/3 x akar x ditambah dengan c. Contoh berikutnya, ini jika kita punya integral dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi jika ada bentuk integral, dia bentuk penjumlahan atau pengurangan, kita integralkan satu-satu. Jadi kalau kita punya integral 3x kuadrat min 5x plus 4 dx, itu sama dengan kita integralkan dulu 3x kuadrat, kita integralkan dulu min 5x, dan kita integralkan dulu nilai dari 4. Sekarang yang pertama kita punya 3x kuadrat. Kalau 3x kuadrat, a nya 3 dan n nya 2, berarti kita punya 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 plus 1 min 5x, a nya 5 dan n nya 1, berarti 5/1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 plus 1 plus 4 kan konstanta. Jika hasil dari integral konstanta itu sama dengan 4x plus c. Jadi kita punya 3/3 x pangkat 3 min 5/2 x pangkat 2 ditambah 4x plus c. Jadi kalau 3/3 itu kan sama dengan 1, berarti sisanya tinggal x pangkat 3 min 5/2 x pangkat 2 plus 4x plus c. Ini adalah contoh-contoh dari integral tak tentu pada integral fungsi aljabar.